warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan kita lanjutkan pertemuan yang ke-10 mengenai apa yang terusan yang minggu yang lalu tentang hipotesis dan variabelnya, atau ya itu ada hubungannya. Variabel itu didefinisikan sebagai sesuatu yang mampu mengubah atau diubah atau selalu berubah. Misalnya umur kan bisa berubah, bisa mengubah, dan bisa selalu berubah. Umur. Variabel tidak selalu berkonsep kuantitatif. Nah, misalnya seperti umur tadi kan 10, 30, 40, 50, tapi juga tidak selalu. Tapi bisa juga kualitatif. Misalnya kota-kota besar, di Malaysia, Kuala Lumpur, itu kan bisa kualitatif. Jadi bisa variabelnya itu bisa berwujud kualitatif, kota besar. Ada variabel bebas dan variabel tidak bebas, independen variabel dan dependen variabel. Variabel bebas adalah yang menjadi penyebab atau memprediksi atau mempengaruhi atau menjadi faktor penentu atau menghasilkan perubahan terhadap besarnya variabel tidak bebas. Contohnya kondisi demografi pelanggan seperti umur tadi bisa berubah-ubah dan bisa mengubah dan bisa perubahan. Pekerjaan, bisa juga banyak perubahan. Ya, bisa pendidikan, guru, ada swasta, ekonomi, dan sebagainya. Keluarga, itu bisa juga berubah, mengubah, dan perubahan. Pendapatan, itu bisa juga. Jenis kelamin, bisa juga. Pria, wanita, adalah variabel bebas dapat mempengaruhi elemen seperti penjualan. Penjualan bisa lebih laku, tidak laku, biaya besar, kecil, dan jumlah keuntungan yang diperoleh. Nah, itu bisa mempengaruhi itu. Nah, jika variabel penelitian sudah dapat diidentifikasikan, maka yang dilakukan adalah hubungan antara variabel tersebut. Pernyataan hubungan itu disebut proposisi, yang dilanjutkan disebut hipotesa. Jadi antara hubungan dengan variabel dengan variabel, maka pernyataan hubungan itu disebut proposisi atau yang kemudian disebut hipotesis. Contohnya, umur calon pengantin dalam pernikahan dan pendidikan adalah dua variabel yang dapat membawa kepada proposisi baru, hipotesa. Umur calon pengantin dalam pernikahan, umur dan dalam pernikahan dan pendidikan adalah dua variabel yang dapat membawa kepada proposisi baru. Semakin tinggi pendidikan, maka semakin tinggi umur calon pengantin saat pernikahan. Nah, baru kira-kira iya atau enggak itu. Jadi semakin tinggi pendidikan, maka semakin tinggi umur calon pengantin. Nah, tapi kemudian diselidiki itu, hipotesis itu proposisi atau hipotesanya. Apabila hubungan itu merujuk kepada realitas yang dapat diamati, maka proposisi itu dapat diuji, dikatakan sebagai hipotesis. Jadi kalau itu dapat kemudian diteliti, pendidikannya tinggi, itu umurnya juga lebih tinggi dalam pernikahan, apa iya atau tidak, ya. Nah, itu baru diuji, dikatakan sebagai hipotesis.
perumusan hipotesis. Mengingat hipotesis itu merupakan dasar penelitian, ya, karena untuk bekerja, maka hipotesis dirumuskan melalui proses berpikir yang kritis. Hipotesis harus secara konseptual, terlihat logis, misalnya tentang umur dan pendidikan tadi, umur pernikahan dan pendidikan. Dengan demikian, kompilasi tinjauan literatur dan kutipan yang tidak sesuai dengan logika dasar tidak akan dapat dikembangkan menjadi hipotesis yang baik. Nah, itulah kan harus kritis di situ, harus terlihat logis hubungan antara proposisi itu. Hipotesis haruslah dapat diuji secara empirik. Pengujian empirik terhadap hipotesis tidak dapat dilakukan jika hubungan antara variabel yang dihipotesiskan tidak memenuhi standar pengukuran yang baik. Jadi kalau nggak jelas antara pendidikan dan umur pernikahan tadi, nah itu harus secara empirik, harus dapat diteliti benar atau diuji secara empirik. Hipotesis harus bersifat konteks spesifik, baik berdasarkan lingkungan maupun secara spasial. Suatu hipotesis dinilai memiliki kemampuan prediktif, ya atau tidak, gitu ya, apabila mampu memprediksi sesuai dengan ruang dan waktu yang diinginkan dalam penelitian. Ya, ternyata tidak, ternyata iya, ya. Itu harus bersifat konteks spesifik hubungannya tadi. Contohnya, korelasi memiliki dua arah, positif dan negatif. Contohnya, semakin tinggi tingkat stres karyawan di tempat kerja, maka semakin rendah kepuasan kerja. Jadi kalau di tempat kerja itu semakin tinggi stres karyawannya karena takut pandemi, maka tingkat kerja semakin rendah kepuasannya. Iya toh? Terus contohnya, wanita lebih termotivasi daripada laki-laki. Iya atau tidak? Nah, itu pengujiannya kan jelas, variabel wanita ini kan jelas, variabel termotivasi daripada laki-laki itu terukur banget. Ya. Ada hubungan antara umur dengan kepuasan bekerja. Ada enggak? Ada hubungan antara umur dengan kepuasan kerja. Ada perbedaan nilai etika dalam bekerja bangsa Asia dan Eropa. Nah, itu kan perlu diteliti. Itu hipotesis. Begitu dalam perumusan hipotesis bisa diperbaiki di dalam penyempurnaan yang tugas itu. Demikian, kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.